latihan selesai. Nah, gampang ya, basic gampang. Jadi kita menyesuaikan dulu progresnya. Jadi gini, di badan kita ini ada sistem syaraf ya, sistem syaraf. Sistem syaraf itu ada sesuatu yang disebut dengan neuroplasticity. Jadi seseorang itu pada dasarnya tidak bisa langsung dikasih sesuatu yang besar sekaligus ya, karena kita proses ikhtiar. Jadi kita mulai dari yang kecil, kita mulai progresif sampai nanti badan kita siap untuk menerima sesuatu yang besar. Kecuali memang kita dalam kondisi kegawat daruratan tinggi, ya itu lain cerita. Tapi kalau kita bukan kegawat daruratan itu biasanya otak kita itu akan berpikir mending mending gitu ya, mending nggak datang, mending nonton TV, mending kumpul sama teman-teman daripada latihan gitu kan, mending begitu dan begitu. Otak kita pada dasarnya melakukan perbandingan. Makanya kadang-kadang ketika misalnya latihannya dianggap terlalu sederhana, otak kita kadang-kadang males lah, udah tahu gampang. Nah, begitu udah tahu gampang, ada rekamannya juga, ada audionya juga. Tapi begitu sesi latihannya nggak hadir, kemudian jam 8 selesai, jam 9 selesai, jam 10 selesai, dia nggak latihan di hari itu. Dia nggak latihan di hari itu, sampai dia tidur besok paginya, dan kemudian ya udah berlalu begitu saja waktunya kan. Banyak yang seperti ini, banyak. Seperti itu banyak. Karena sudah ada audionya, sudah tahu, dan dalam tanda kutip mudah, maka kadang-kadang lewat begitu. Nah, justru challenge-nya di situ. Maka dari pengalaman saya ini menangani pasien-pasien diabetes ini, ketika dimulai dari hal yang sederhana, kemudian orang itu mau melakukan, dia mengikuti semua tahapan-tahapannya, maka perubahannya akan sangat drastis sekali. Perubahannya akan sangat drastis sekali. Mereka yang mampu melakukan push up 100 kali yang dimulai dari 10 kali, itu memiliki ketahanan otot yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang hari pertama sudah 100 kali push up. Gitu. Itu betulan, ini ada studi ilmiahnya. Jadi misalnya kita punya target 100 kali push up, tapi kita bagi menjadi katakanlah 2 bulan. Hari pertama nggak langsung 100, kita mulai dari 10 kali dulu, pagi 10, kuat kan? Kuat. Malam 10, nanti besoknya naikin 15, 15, 15, 3 hari kemudian 20, 20 terus, 5 hari kemudian 25, 25 sampai akhirnya dia mungkin di hari ke 50 dia sudah kuat 100 kali. Dan itu kualitas ototnya jauh lebih baik karena dia memiliki waktu untuk melakukan penyembuhan begitu di dalam ototnya itu. Nah, pendekatan seperti yang saya pakai di hampir semua terapi-terapi di kelas saya. Jadi saya selalu pakai pendekatan progresif semua. Karena itulah naturalnya kita dalam membentuk ikhtiar. Naturalnya kita dalam membentuk ikhtiar progresif. Itu yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke. Kita ketemu lagi 2 hari lagi. Jadi malam ini selesai latihan. Besok pagi silakan diukur. Jadi malam ini kalau pengen ukur besok pagi udah nggak usah makan lagi. Supaya masuk pada pengukuran gula darah puasa ya. Supaya sampai pada gula darah puasa. Jadi malam ini jangan makan sampai nanti besok baru ukur pagi hari. Dan latihan setelahnya. Setelah diukur baru latihan. Jangan sebelum diukur latihan dulu. Pasti itu ada koreksi-koreksi nanti. Biarkan apa adanya. Selesai latihan diukur, catat lagi juga boleh. Bikin catatan kecil saja di Excel atau di kertas lembar. Nah baru nanti malamnya latihan lagi walaupun nggak ada kelas. Nah, nanti besoknya, kan saya udah kasih panduan. Jika dia kurang dari 8 HbA1c-nya, maka latihannya 2 kali sehari. Jika HbA1c-nya di atas 8, maka latihannya 3 kali sehari. Loh, saya nggak pernah ukur HbA1c, Mas. Silakan lihat tabel HbA1c conversion yang saya kirim di grup, gitu. Lihat tabel H1C, HbA1c conversion yang saya kirim di grup. Nah, di situ kelihatan sekali angka-angkanya kan. Jadi kalau misalnya HbA1c 8 tuh berapa sih misalnya? Ya tinggal dilihat aja di situ. Kan ada kolom A1C gitu kan, ada juga kolom yang pakai miligram per desiliter, ada juga kolom yang pakai satuan mol, nah gitu kan. Misalnya kayak A1C 8,
berarti itu setara dengan gula darah 183, ya kurang lebih ya 183 sampai 190-an lah. Seperti itu. Jadi kalau gula darah kita berada pada 183-an, maka latihannya itu wajib sehari 3 kali. Ya, wajib sehari 3 kali. Ini saya munculkan lagi ya, biar ingat. Nah, kelihatan situ ya. Tabel A1C conversion. Jadi bagi mereka yang posisinya di 8,0 di sini, saya kasih warna merah saja ya. Saya kasih warna putih biar kelihatannya. Nah, di sini. Ya, 8,0, maka kolom yang ini yang dibaca sini. Tuh. Jadi itu setara dengan gula darah 183. Maka latihannya 3 kali sehari. Tapi apabila dia di atas 6,5, ya berarti di atas 6,5 tuh di sini. Kemudian sampai dengan 8, maka latihannya cukup 2 kali sehari. Artinya pagi malam, pagi malam, pagi malam. Tapi kalau yang di atas HbA1c8 atau setara dengan di atas 183, maka latihannya 3 kali sehari. Nah ini patokan yang memudahkan kita untuk mengetahui berapa sih estimasi kadar HbA1c kita. Kalau misalnya saya periksa laboratorium itu takut gitu kan, karena situasi lagi Omikron, saya nggak berani. Atau mungkin karena keterbatasan biaya begitu ya, bayar misalnya 300.000 atau 500.000 agak berat, pakai tabel konversi saja, tapi tetap harus punya alat ukur gula darahnya biar bisa diperbandingkan gitu ya. Dan ini usahakan pakai perbandingan dari gula darah puasa, jangan gula darah sewaktu. Nah, seperti itu. Jadi memang ya kita harus akui pembelajaran itu sulit gitu kan, karena pembelajaran itu kita harus mau meluangkan waktu untuk membuka PowerPoint, kita harus membuka catatan, bikin notes kecil, dibintangin gitu kan. Rumus intermittent fasting, rumus puasa, 8 jam menghasilkan apa, 12 jam menghasilkan apa, 16 jam menghasilkan apa, 20 jam menghasilkan apa, 23 jam, itu kan udah saya bikin gampang sekali kan. Cuman selembar itu gampang sekali, dari sekian banyak ratusan jurnal-jurnal udah saya summary-kan, ini loh gampang sekali. Jadi misalnya seseorang ada inflamasi berat di dalam badannya misalnya. Berapa lama dia harus puasa? Udah nggak perlu tanya lagi, tinggal lihat saja di satu lembar itu, oh saya harus puasa 23 jam. Berat mas, ya konsekuensi, atau dia harus minum obat, gitu aja kan. Nah makanya orang-orang yang berlatih puasa, konsep di WB itu kan konsep puasa, baik puasa nutrisi maupun puasa napas. Orang-orang yang berani menjalankan puasa nutrisi hingga mencapai 23 jam, itu mesti dia jauh lebih tangguh dibandingkan mereka yang tidak pernah berani menjalankan 23 jam. Pasti lebih tangguh. Betulan itu. Iya. Coba aja kalau nggak percaya, praktekkan. Dalam seminggu, coba ada 2 kali dalam seminggu puasanya 23 jam. Buktikan saja. Kalau ada apa-apa, kita akan lebih berani menghadapi kenyataan, menghadapi penyakit, ya lebih berani. Karena kita pernah menjalani hal seperti itu, otak kita punya memori tentang itu. Sama juga mengenai konsep puasa napas atau intermittent hypoxia. Intermittent hypoxia kenapa dibikin progresif? Dengan standar minimal di 90 detik, jika dia berani memasuki. Kenapa sih bilang berani? Karena ada momen di titik di mana dia tidak berani untuk lanjut detiknya. Jadi ketika dia udah merasa tidak kuat, dia tidak berani untuk maju 10 detik lagi. Dia udah selesai aja lah, begitu. Dia tidak berani. Coba dia berani maju 10 detik lagi. Coba dia berani maju 15 detik lagi. Dari titik di mana dia merasa tidak nyaman. Maju dia 15 detik lagi. Maju dia 10. Jadi mentalnya mental fighter untuk dilatih secara rasional. Kan nggak diminta tahan napas selama 1 jam gitu kan enggak. Hanya paling maksimal 9 detik, jika tidak kuat sesuaikan saja. Tapi pengertian sesuaikan saja itu adalah dengan ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita hanya mampu 60 detik, mampu nggak tambah 5 detik lagi? Gitu. Nggak usah sampai 1,5 menit misalnya. Oke, 60 detik nggak apa-apa. Tapi begitu kita di puncak 60 detik, masih mampu nggak kita tahan 5 detik lagi? Kalau mampu, berarti kita selangkah lebih maju.
Nanti repetisi berikutnya gitu lagi. Di titik di mana kita sudah merasa nggak nyaman, waduh ini udah nggak kuat sekali nih kayaknya nih. Wah, ingat nih ucapan Mas Agung, kita harus tampilkan do the best. Buat siapa? Nunjukin sama diri kita sendiri. Kan pemilik raganya kan kita. Mental kita, spiritual kita kan dipengaruhi ketika kita merasa tidak kuat. Jadi raganya tidak kuat akibat dari konsentrasi CO2 tinggi, maka dia menimbulkan rasa sakit, nggak nyaman. Lalu dikenali oleh jiwa kita. Lalu jiwa kita menyerah pada saat itu. Maka raganya ikut menyerah. Kan itu rumusnya kan begitu. Iya kan? Ini kan kita mencoba untuk menahan napas selama sekian detik dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah stressful situation. Makanya manajemen stres di sini kan. Tahan napas itu manajemen stres. Kita kendalikan. Tidak kuat, tahan dulu. 10 detik, baru selesai. Nanti berikutnya gitu lagi. Maka akan tertanam dalam mental kita bahwa kita akan selalu bisa maju di titik yang terberat. Kita akan selalu bisa maju di titik terberat. Maka jadi enteng. Sama kayak apa bedanya orang yang puasa 12 jam dengan 23 jam? Bedanya seperti langit dan bumi. Kalau Anda percaya silakan buktikan. Bedanya seperti langit dan bumi. Gitu. Dan ini masalah mentalitas. Maka ketika dia bisa menjalani 23 jam, maka otak dia mulai mengenali ada semacam tenaga penggerak di dalam jiwanya. Maka raganya akan berusaha untuk mencari solusi. Seperti itu. Tapi tentunya masing-masing orang punya tingkat keberanian yang berbeda. Istilah saya punya nyali yang berbeda. Gitu, punya nyali yang berbeda. Maka supaya aman untuk semua bagaimana? Dibuat progresif. Itulah pada kolom intermittent fasting itu dibikin pola 8, 18, 8, sekian, ada pola 10 jam, ada pola 12 jam, ada pola 14 jam, pola 16 jam. Silakan aja. Diikuti secara progresif. Jika itu berhasil diikuti, kita punya sesuatu yang lain di dalam mental picture kita. Mental picture kita. Karena baik kita puasa nutrisi maupun puasa napas sama-sama membutuhkan mental picture di dalam diri kita. Semakin lama kita mampu bertahan, semakin kuat jiwa kita. Ketika jiwanya semakin kuat, mentalnya semakin kuat, raga akan ngikut dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Oke, kita ketemu lagi 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.